Anda masih bersama RST Crash 21, menguak sejarah, mitos, meliputi tanah Jawa secara akademisi. Mari kita kuak mitosnya. Ayo, mari kita selusuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita hadir kembali. Kita kedatangan tamu, sejarawan dan penulis buku. Ayo kita perkenalkan. Selamat sore. Selamat sore. Kenalan dulu, nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madun, Darhar Muhammadun, kebetulan Ketua Resbumi, Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia, salah satu badan otonomnya PCNU. Oh, PCNU. Ya. Dengan sebagai penulis buku ya, penulis buku saat 65 ya? Ya. Ada ya? Ya. Gini, Pak Madun, pertama kemarin kan saya tergelitik hati saya bahwa adanya pesawat jatuh di daerah Nginggil. Nah, ternyata di sana banyak mitos-mitos yang berkembang dan itu menggugah hati saya untuk menelusuri mitos-mitos tersebut. Apa fakta yang terjadi di sana sebenarnya? Seperti Mbah Suro Nginggil. Makanya saya bisa diceritakan siapakah Mbah Suro Nginggil ini sebenarnya? Terima kasih. Yang saya pahami adalah Mbah Suro Nginggil itu spiritualis Jawa, yang kebetulan bertempat tinggal ataupun beraktivitas di Nginggil. Di Nginggil ya. Ya. Untuk gerakan atau 65 tersebut, gerakan 65 tersebut, dia ikut nggak di dalamnya? Kebetulan yang saya teliti di peristiwa 65 itu di seputaran Blora. Seputaran Blora ya? Ya, dalam arti pusat pemerintahan Blora. Sekalipun kebetulan Nginggil di Kladenan itu bagian dari Blora, sepanjang yang saya tahu konflik politik yang terjadi di Blora di 65 dan 66 ya, itu sama sekali belum memunculkan nama Mbah Suro Nginggil. Oh, jadi di konflik 65 itu belum sama sekali memunculkan itu. Nambah. Makanya kalau di periode 65-66 itu ada nama-nama pengurus partai umpamanya, ini PKI, PNI maupun NU maupun undergo-nya, saya tidak mendengar nama Mbah Suro Nginggil masuk di variabel konflik di Blora 65-66. Oh ya, berarti dia tidak masuk ke dalam variabel konflik secara langsung di tahun 65 dan 66. Betul. Yang sepanjang yang saya tahu tidak ada narasumber yang menyebut keterlibatan Mbah Suro Nginggil di periode 66 atau sebelumnya. Ya. Nah, kalau adanya isu ini Pak Madun, kalau adanya isu bahwa Mbah Suro Nginggil kok keras sekali isunya, sebagai sampai-sampai dia banyak berita yang beredar atau literasi yang ada di tahun itu 67 ya, 67 itu dia ditembak mati karena dia mengikuti gerakan tersebut.
Menurut pendapat jenengan gimana itu? Menurut saya gini, terlepas dari eksplorasi terlalu panjang tentang 65 dan 66 kaitannya dengan peristiwa konflik yang melibatkan PKI, sampai 1966 proses pembasmian dalam tanda kutip PKI itu sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai, sudah habis. Ya. Makanya jika ada kekisruan, penangkapan, sampai penembakan dan lain sebagainya Iya. di tahun-tahun setelah itu, Iya. operasi-operasi militer di tahun setelah itu adalah operasi pembasmian sisa-sisa. Operasi pembasmian sisa-sisa. Sisa-sisa yang saat itu dianggap sisa-sisa dari kekuatan Partai Komunis, yang saya pahami begitu. Sisa-sisa ya. Ya, Mbah Suro Nginggil itu termasuk sisa-sisa atau bukan? Menurut jenengan ini, pandangan sejarah jenengan. karena informasi objektif tentang siapa Mbah Suro Nginggil ini sulit kita dapatkan, Iya. maka kesimpulan tentang afiliasi politik Mbah Suro Nginggil saya pikir tidak bisa serta-merta disimpulkan. Tidak bisa ya. Bahwa faktanya di tahun 67 itu Nginggil menjadi ramai karena menjadi tempat berkumpulnya banyak orang. Iya. Itu memang betul. Memang betul. Ya, maka di sini perlu dijelaskan bahwa kemungkinan yang dialami anggota ataupun simpatisan atau orang-orang yang dianggap terlibat di PKI di peristiwa 6566 itu adalah 3 kemungkinan. Ya. 1, ditangkap. Ya. Kedua, diselamatkan oleh lingkungan. Lingkungan. Ketiga, melarikan diri, bersembunyi di tempat lain. Ya. Bagi yang ditangkap, ada yang ditahan di lokal, ditahan di Nusa Kambangan, ada yang ditahan di Pulau Buru, Ya. sebagian yang lain dieksekusi. Dieksekusi. Bagi yang diselamatkan oleh lingkungan, saya pikir di situ ada kearifan lokal yang berperan sehingga banyak nama-nama, banyak tokoh-tokoh yang diselamatkan dan menyelamatkan. Bagi yang melarikan diri, ini ada sebagian yang akhirnya tertangkap lagi dan ditahan, ada yang selamat sampai di periode 2000-an ini bisa pulang ke daerah masing-masing. Dan dalam konteks Nginggil, saya meyakini bahwa yang terjadi di sana adalah karena Mbah Suro Nginggil ini tokoh spiritual Jawa yang tentu saja akan menerima siapapun yang membutuhkan. Ya. Di situ saya pikir menjadi tempat yang memberikan suaka bagi personil-personil orang-orang yang posisinya tidak aman, terancam karena di tempat asalnya dianggap, disimpulkan sebagai aktivis, simpatisan, ataupun yang dianggap PKI. Saya sedikit menarik kesimpulan, menarik ini sebenarnya. Saya sedikit menarik kesimpulan bahwa ya bersih ya dari gerakan itu. Cuman hanya dia menerima golongan apapun yang ke tempat dia. Menerima kan, menerima. Orang namanya orang mencari penghidupan, dia terima. Entah golongan apa dia terima. Berarti sebenarnya Mbah Nginggil ini bagus. Terus begini, saya mau tanya, buku jenengan apa judulnya? Judulnya Tanah Berdarah di Bumi Merdeka. Judulnya agak panjang ya. Tanah Berdarah di Bumi Merdeka menelusuri luka-luka sejarah di Blora 1965-1966. 1965. Ya, buku itu masih beredar? Buku cetaknya sudah habis, tapi filenya masih dan ada di perpustakaan Elsam masih ada. Masih. Ya. Kalau di suatu saat dicetak ulang masih bisa ya kan? Mungkin sekali ya. Karena ini suatu resume sejarah yang jenengan kumpulkan. Ya. Kesimpulan akhir, karena ini sudah jelas, jenengan ini menjelaskan detail dan jelas, cepat dan tepat. Kesimpulan akhir,
kesimpulannya menurut jenengan gimana kah Nginggil ini sebenarnya, Mbah Nginggil, dan kesimpulan akhir? Saya pikir kita tidak bisa mudah membuat kesimpulan karena memang ada rentang waktu yang cukup panjang. Dan sumber sejarah itu sangat tidak berimbang. Kita tahu bahwa ketika peristiwa Nginggil itu terjadi, wartawan saat itu aja ketika menulis ditunggu oleh militer dengan bersenjata. Jadi media saat itu juga tidak mungkin menulis sesuatu yang berbeda dengan yang diinginkan oleh kekuatan mainstream saat itu. Tentang apakah Mbah Nginggil terafiliasi dengan PKI atau tidak, menurut saya tidak ada informasi yang bisa memastikan itu. Tidak ada. Tetapi bahwa Mbah Surau Nginggil itu Soekarnois, itu memang iya. Itu memang iya. Dan kita kan tahu bahwa selesainya rame-rame politik 6566 itu ya setelah PKI habis, Soekarno disikat, PNI dihabisi, bahkan sampai tahun 70-an NU juga termasuk kekuatan politik yang disudutkan oleh pemerintah Orde Baru. Jadi secara umum ya jelas memang asal muasal Orde Baru itu ya 65 itu. 65. Dan dalam buku saya sangat terbaca sekali bahwa anasir-anasir yang menjadi motor utama dari konflik politik 6566 kebetulan para pemenangnya akhirnya menjadi partai politik tidak hanya dominan tapi satu-satunya partai politik yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak Madun atas waktunya. Yang pasti saya taruh garis bawahi bahwa Mbah Surau Nginggil adalah Soekarnois. Sekian RSC Crash 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Masih bersama RST Crash 21. Oke, pada sore hari ini saya masih bersama pengamat sejarah, praktisi sejarah dari Kabupaten Blora, Mas Toto Supriyanto. Kita menelisik soal jatuhnya pesawat T-50I yang jatuh di Blora. Selamat sore Mas Toto. Selamat sore. Gini Mas, saya itu dari kemarin ada suatu yang menggelitik di dalam hati saya tentang menguak mitos sejarah yang ada di Kabupaten Blora. Saya punya feeling, yang pertama itu kan diawali dengan gempa bumi. Pada tanggal 17 itu terjadi, malam berikutnya tanggal 18 pukul 18.30 terjadi jatuhnya pesawat tempur, pesawat latih tempur dari Lanut Iswahyudi di Blora lagi. Itu adanya dua tragedi berurutan. Nah, yang menggelitik hati saya banyak mendengar bahwa mitos-mitos di sana. Apa sih Mas mitos yang kita bisa ungkap dalam sejarahnya terdahulu? Kalau saya mendengar, yang pertama, benarkah di sana ada pertapaan Surau Nginggil atau seorang tokoh yang nama Surau Nginggil? Bagaimana menurut pendapat dengan siapakah Surau Nginggil ini? Ya, baiklah, saya akan coba menjelaskan terkait Surau Nginggil. Jadi kebetulan saya sudah pernah ke sana. Jadi sebelum kemarin saat jatuh saya sudah sempat pernah ke sana diantar oleh Pak Lurah. Jadi ada sebutan bahwa kalau belum ke sana ya belum ke Nginggil gitu. Belum ke Nginggil ya. Kalau ke sana belum ke Nginggil. Ke pertapaan ya? Ke pertapaan Nginggil. Jadi kalau seorang yang sudah ke Nginggil itu pasti sudah ke pertapaan Nginggil. Ke pertapaan baru bisa dikatakan Nginggil. Nah, jadi memang di situ wilayahnya tinggi dan di atas perbukitan dan dekat dengan Bengawan Solo.
Dekat ya. Dekat dengan Solo, dan jaraknya kalau dari desa sekitar 2 sampai 3 kilo di naik ke arah barat. Ke arah barat ya, barat selatan ya ini. Ya, jadi kalau kemudian ada yang menyebut bahwa ada tokoh dengan nama Mbah Suro Nginggil, berarti dia Mbah Suro yang tinggal di Nginggil. Ya. Jadi pertapanya di situ. Ya. Jadi Mbah Suro, setahu saya dia adalah orang pintar. Jadi pada masanya dia orang pintar yang terkenal se-Blora, bahkan di luar Blora juga sangat terkenal. Nasional ya, tokoh nasional termasuk ya. Berarti fenomenal dong di kala itu. Kira-kira zaman kapan kehidupan Mbah Suro Nginggil atau sejarah Mbah Suro Nginggil ini? Ya, kalau menurut sejarahnya dia di masa pemerintahan Pak Soekarno. Jadi Pak Presiden kita Pak Soekarno. Jadi Ya. di masa pemerintahannya dia terkenal. Jadi Terkenal ya. Oke. Terkenalnya sebagai tokoh nasional, tokoh orang pintar spiritual ya berarti. Orang pintar apa dulu ini kan? Orang pintar spiritual. Dan di zaman Pak Soekarno, ada nggak dia korelasi dengan Pak Soekarno? Jadi dulu tuh banyak muridnya yang percaya bahwa dia adalah guru spiritual dari Pak Karno. Jadi Guru spiritual Pak Karno berada di Blora berarti? ya, jadi banyak tetangga saya juga dulu pernah ngaji di situ, jadi cerita juga ke saya. Jadi pas dia dari Blora ke Nginggil itu jalan kaki, dan dia nggak sendirian tuh, rame-rame dia. Rame, berarti banyak penganut yang rame ya dari Blora ya. Ya. Berarti ini bukan lagi literasi, melainkan tokoh yang menyaksikan langsung ya. Iya. Jadi bukti sejarah bahwa masih fakta sejarah ini atau saksi sejarah ini masih hidup ya. Masih itu, dan ada tinggalannya berupa caping. Jadi Caping. kalau dia sudah menjadi muridnya, dia pasti akan dikasih caping gunung itu. Caping gunung. Tanda bukti bahwa dia menjadi murid beliau gitu. Oh, jadi pengesahannya tuh identitasnya bahwa ini loh caping, bahwa saya ini murid dari sana. Seperti itu. Ya. Terus korelasi dengan Pak Soekarno tadi, presiden kita yang pertama. Kalau jelasnya sih tidak ada literasi sama sekali soal bahwa dia benar-benar guru spiritual dari Pak Karno, tapi menurut para muridnya yang ada di Blora seperti itu. Menurut para saksi-saksi sejarah itu tersebut. Dan itu buktikan bahwa setelah kematian dari Mbah Suro Nginggil, Ya. para murid kan juga memprediksi bahwa nanti Pak Karno juga tidak akan lama kan. Berarti sudah ada prediksi Mbah Suro Nginggil ini hilang atau wafat, Pak Soekarno pun demikian, begitu. Jadi mengusik saya lagi, mengapa kok digembor-gemborkan begitu angkernya, mitosnya begitu angkernya bahwa pertapaan bahkan wilayah Suro Nginggil tersebut. Kenapa itu? Apa yang menjadi mitos orang tersebut menurut kacamata pandangan jenengan sejarawan kok menjadi angkernya? Jadi di wilayah pertapaan Suro Nginggil itu kan peradaban kan pernah ramai dan pernah tenggelam. Pernah rame ya? Pernah ramai dan tenggelam tanpa ada sebab. Jadi tidak diketahui bagaimana mitigasi itu terjadi, dan sepertinya barang-barang nggak sempat lari itu intinya. Jadi barang-barangnya tertinggal di desa kuno itu. Desa kuno itu, oke. Desa kuno di sekitar situ. Jadi sekitaran itu ya. Dengan cerita sejarah bahwa sudah ada peradaban dari mulai zaman purba. Menurut pendapat jenengan kacamata sejarawan, bagaimana itu? Kita bisa berikan edukasinya. Jadi kalau penemuan itu kan rata-rata ditemukan. Ya. Ada peradaban itu ditemukan karena ketidaksengajaan. Jadi yang pertama itu di tahun 1900-an awal lah. 1900 awal. Awal 17-an kan sudah, jadi kita temukan dulu. Yang pertama adalah Genjeng. Jadi situs Genjeng itu Genjeng ditemukan pertama kali. Genjeng atau Genjen? Genjeng. Namanya Genjeng ya Genjeng. aslinya ya. Tapi di tulisan itu Genjen ya. Iya. Oke. Genjeng. Jadi ada batu yang dipahat lurus. Ya. Dan mungkin itu sebagai linggonya Yoni. Jadi Yoninya nggak ketemu, tapi ada linggonya. Jadi linggonya tertulis sesuatu itu kan. Kalau menurut catatan di tahun itu, Literasi tahun itu. di angka tahun 1378. 1378. Berarti itu zaman Majapahit dong. Majapahit. Tapi Majapahit sudah hampir runtuh kan. Hampir untuk mana ya? Di Masehi kan sekitar 1456. Ya, hampir ya. Berarti Ya. sudah raja keberapa gitu ya? Ya di 1400-an berarti kan sudah mulai runtuh lah Ya. kerajaan Majapahit. Jadi kemudian itu pun nggak diketahui, nggak ada sisa-sisa yang lain kecuali batu itu saja. Batu itu yang tulisan Ragadaya itu katanya. Ya, terus- Konon katanya itu ya. Dan kemudian yang menarik lagi di Getas itu kan
yang terakhir kan ditemukan sebuah makara dengan lambang medalionnya gambar hutan gitu. Gambar hutan daun ini kan. Dan gambar makara ini seperti hewan jadi-jadian dari seperti gajah, tapi juga seperti paus, Nah, ada insangnya. jadi hewan mitologi, dua gabungan dari gajah dan hewan laut, ikan. Yang tapi sebenarnya enggak itu saja, masih ada dulu ditemukan benteng namanya. Benteng dengan tebal 2 meter kali 20 meter. Dan orang sana menamai dengan kretek. Padahal nggak ada sungainya, tapi seperti jembatan gitu kan. Seperti jembatan. Dua Ketebalannya berapa itu, Mas? 2 meter kali 20 meter panjangnya. Jadi, dan saya tanya ke Pak Lurah waktu itu kan, itu sudah dijadikan bahan tambang. Jadi lari ke mana nggak tahu. Itu dari batuan apa, Mas? Batu pasir. Jadi dia mirip dengan batu andesit tapi lebih empuk. Lebih empuk ya, lebih empuk. Mungkin saya pernah ke sana itu, Mas. Ya, jadi seperti Candi Lemah Duri itu kan bentuknya. Ya. Jadi dia batu kekuning-kuningan tapi lebih empuk. Itu tadi prasasti Ragadaya tadi jenengan menyebut bahwa seperti lingga. Berarti dengan prasasti yang begitu besar, yang Yoni ya, berarti lingganya besar loh, Mas. Ya kan itu kan lingganya, yoninya yang tahu kemana kan? Yang ditemukan cuma lingga seperti menhir itu loh. Ya kayak seperti menhir, yang bertuliskan ya. Tuliskan itu dan uniknya antara yang tadi ya dengan tahun 1378 itu dengan getas itu lain, pikirannya lain dan periodenya juga lain. Periodenya juga Di lain. tempat yang sama, hampir sama lah. Hampir sama, berdekatan ya. Berdekatan dan ternyata itu lain periode dan lain peradaban. Sedangkan yang banyak ditemukan emas dan keris dan pusaka itu kan Senjata. di daerah Getas, di antara Radu Blatung, Getas dan Ngawi itu kan banyak juga. Kan Senjata. dan orang-orang situ Benda perbekalan lah ya. percaya bahwa di situ pernah tinggal seorang empu dengan nama Empu Sewu Dumas. Nah, menarik nih. Ya, Kalau kita berbicara soal Empu Sewu Dumas. ya. Empu Sewu Dumas ini siapa, Mas, kira-kira? Literaturnya di mana? Maksudnya bisa menunjukkan literatur itu sebagai kita bahan pendidikan. Di mana itu? Itu saat seorang Belanda Altona, waktu itu kan di tahun 1926, dia seorang penjelajah hutan Dura lah. Kebetulan melintas dan menanyakan kepada warga tentang mitos apa yang ada di sini kan. Jadi sumber itu pun dari sebuah mitos juga. Orang sana pada waktu di tahun 100 tahun yang lalu, 1926 saat itu. Dia juga terkenal dengan Empu Supo. Karena mungkin dulu banyak ditemukan keris atau pusaka yang emang terkenal lah. Karya Empu Supo kan terkenal. Jadi Empu siapa tadi? Sewu Dumas. Sewu Dumas. itu nama lain dari Empu Supo maksudnya? Iya, seperti itu kalau keterangan. Jadi ada sebutan lain dari Empu Supo, yaitu adalah Empu Sewu Dumas. Dan jarak dari Nginggil menuju ke Benjeng itu kan sekitar 4 kilo. 4 kilo, oke. Dan itu arah barat dari tadi namanya pertapaan Nginggil. Sebelum di tengah-tengah antara Getas dan Nginggil itu juga ada situs juga. Tapi yang sampai sekarang belum pernah ada yang berani menjelajah di situ. Setelah itu cuma dikenal cuma sepenggal kata dan tidak ada kejelasan lebih lanjut. Jadi cuma ditulis bahwa di situ ada konon itu kan disinyalir menjadi makam dari Bri Metau. Konon, ya ini saya kasih tanda kutip deh ya. Ini lebih seru ini bakal ya. Konon dari berita tersebut, dari tulisan tersebut, konon kalau itu dari makam atau persemayaman atau candi kan, candi itu candi pendarmaan dari Bri Metau. Jadi kan di situ ada daerah tempat yang dinamakan dengan Ngandung. Ngandung atau Ngandong? Ngandung, bukan Ngandung tapi Ngandung. Ya, jadi kalau nanti kita bisa hubungan dengan Sunan Ngundung atau Sunan Ngudung yang kita kenal sekarang. Sunan Ngudung. Boleh kan ke situ arahnya. Jadi makam leluhur dari Sunan Ngudung harusnya kan dari Bri Metau itu. Dari Bri Metau. Cuma dari Bri Metau. Biasanya kalau dengan nama yang sama kan biasanya ada keterkaitan daerah. Ternyata Nginggil itu tidak ramai belakangan ini saja dan daerah memang dia kan dekat dengan Solo yang dulu pasti jalurnya ramai dan Lintas ya. Bengawan zaman dulu sebagai tempat lintasan transportasi. Pakuwojo atau Dukun Pakuwojo itu gimana? Pakuwojo kebetulan itu kan nama yang dimunculkan belakangan. Terutama terkait dengan penemuan yang tadi, penemuan Empu Supo tadi kan banyak ditemukan peninggalan berupa besi dan emas. Gitu kan.
besi dan emas. Dan mungkin di situ area yang isinya cuma pernak-pernik besi dan baja. Jadi Pakuwoco gitu lah. Pakuwoco. Selain diindikasikan atau tadi kita sebutkan konon, ada nggak yang lebih tua lagi? Manusia purba. Manusia ini ya cerdas di dunia ya. Itu ditemukan yang paling terakhir malah. Justru yang manusia purba itu ditemukan yang paling terakhir. Oh, dalam ekspedisinya Belanda setelah sejarah kerajaan dia baru menemukan manusia purba Ngandong itu. Berarti ditemukannya terakhir walaupun masanya lebih tua. Iya, betul. Dan Ngandong situs manusia purba Ngandong itu kan ternyata manusia pertama yang ditemukan di Jawa, dan mungkin juga saat itu pernah ramai karena menjadi manusia pertama kali di dunia yang ditemukan. Manusia purba pertama kali yang ditemukan yang cerdas ya mungkin. Yang cerdas, yang sudah berkoloni atau mempunyai kemajuan dalam mencari Peradaban kehidupannya ya. Oke Mas. Sedikit panjang lebar atau sedikit beberapa poin sampai Kerajaan Majapahit ternyata di daerah Nginggil dan sekitarnya. Tapi saya kembali lagi Mas, kembali lagi ke masalah Mbah Suro Nginggil. Tadi ada, sampai saya masih penasaran, siapa sih Mbah Suro Nginggil ini gitu loh. Apa sih ini? Sampai Pak Soekarno menjadikan, konon Pak Soekarno berguru dengan beliau, sampai jatuhnya Pak Soekarno adalah dari kematian beliau. Itu bagaimana? Lebih spesifik lagi. Ya, mungkin spesifiknya secara jelas kan masih abu-abu karena masih abu-abu ya? dengan apa PKI itu kan. Nah, itu. PKI, jadi berita yang tersebar itu begitu menjadikan beliau. Jadi beliau itu Suro Nginggil ya? Mbah Suro Nginggil? Suro Nginggil tersebutkan karena embel-embel PKI itu. Oh iya, saya pernah baca itu. Tapi kalau saya bisa menjawab bahwa ada kemungkinan besar bahwa beliau adalah guru spiritualnya Pak Karno, karena di Genjang itu ternyata itu kan sudah juga pernah ditemukan sebuah prasasti. Dan mungkin itu prasasti satunya prasasti yang ditemukan di Blora dan sekarang disimpan di Jakarta. Museum Batavia. Nah, di situ ada gambarnya. Jadi memang prasasti itu paling unik sendiri. Nah, itu apa itu? Di antara ribuan prasasti. Berarti ada kaitannya nih dengan Mbah Suro Nginggil? Ya, kemungkinan itu. Makanya Oke. Saya akan mencoba di gambar itu adalah gambar sapi atau gambar banteng yang berpunuk. Artinya dia sedang sapi jantan atau banteng itu yang kuat bertempur. Dia punya punuk dulu. Punya lehernya ada punuk. Sabanteng. Jangan-jangan lambang partai itu, Mas. Makanya inspirasi lambang partai itu Sabanteng. Jangan-jangan lambang partai itu, Mas. Makanya inspirasi lambang partai itu Sabanteng. Jangan-jangan lambang partai itu, Mas. Makanya inspirasi lambang partai itu Sabanteng. Jangan-jangan lambang partai itu, Mas. Makanya inspirasi lambang partai itu Banteng. Jangan-jangan lambang partai itu, Mas. Makanya inspirasi lambang partai itu. Dari itu dia juga tergambar menuju ke arah kiri. Gambar menuju ke arah kiri dan dia menggigit lingkaran atau cakram segi 8. Dan itu bertulis di tahun 1278. 1268 kalau 1268. Mungkin di situ nggak jadi inspirasi ya. Wah, ini menarik, semakin menarik ini. Jadi di dekat itu ya, Suro Nginggil ya. Jadi itulah yang jadi pas lurus di sebelah barat, di sebelah utara situs Genjang. Ya. Dan dulu ada, dia juga di tempat tinggi juga. Tempat tinggi ya, tempat tinggi yang tidak jauh dari Genjang. Saat ditemukan dia sudah pecah dengan 3 bagian. 3 bagian. Nah, dengan tulisan menarik sekali untuk suatu partai tersebut. Nah, sejarahnya ini. Terus yang ingin saya sampaikan kan bukan tentang partainya. Iya, bukan partainya. Cuma bagaimana orang dahulu melukiskan sebuah intuisi atau sebuah ajaran itu sebuah bentuk relief. Bentuk relief. Nah, dari prasasti itu sendiri, selain relief gambar banteng yang berpunuk, ada nggak tulisan yang lain? Sebenarnya ada 3 baris tulisan. Ada 3 baris tulisan yang saya sendiri nggak begitu jelas. Jadi haus ya, sudah haus tulisan itu. Haus dan ada beberapa yang sudah hilang. Jadi kalau mungkin pihak Blora mau serius mengkaji soal itu ya datang ke Museum Jakarta. Museum Nasional, Museum Batavia Jakarta. Dengan prasasti namanya Prasasti Getas. Prasasti Getas ya. Itu kan milik kita, bukan milik Ngawi atau milik Bojonegoro. Jadi milik Blora. Betul. Luar biasa. Berangkat tahun 1268. Ini ada satu lagi pertanyaan terakhir tentang angkernya daerah Nginggil. Cuma meluruskan sejarah,
apa yang terjadi? Mbah Suro Nginggil ini benarkah dia juga ikut gerakan terlarang pada saat itu? Benar nggak kira-kira ini? Kira-kira jenengan sebagai pengamat sejarah, benar nggak kira-kira Mbah Suro Nginggil ini ikut dalam gerakan tersebut sehingga saya baca berita itu baca literasi bahwa dia ditembak mati karena itu tadi. Kalau dia terlibat dan dia kelihatan memang dia sudah jelas terlibat, pasti akan sudah bilang di tahun 65. Ya, Tapi kan ini kan kejadian di tahun 1967. 67. Jadi sisa-sisa dari gerakan terlarang itu yang masuk ke hutan ingin mencari perlindungan dan kebetulan ditampung oleh Mbah Suro Nginggil dan seperti itu kejadiannya. Oke. Jadi ini kesimpulan terakhir bahwa Mbah Suro Nginggil atau pengikut lainnya, masyarakat yang berguru ke sana, dia tidak ikut gerakan terlarang, melainkan dia menerima. Ini pelurusan sejarah ya. Mbah Suro Nginggil adalah seorang spiritual murni yang tidak berafiliasi dengan manapun, hanya Mbah Suro Nginggil menerima golongan siapapun. Itu perlu digarisbawahi. Sebelum dia itu kan lurah juga, makanya dia Lurah, ya. dipanggil dengan Mbah. Mbah Mbah itu, itu panggilan dari lurah. oh iya, saya kan lihat fotonya kan muda gitu, tapi kok kenapa dipanggil Mbah gitu loh? Mbah itu memang sebutan lazim untuk orang Klaten atau orang Menden itu sebutan Lurah Selatan ya, bagi Pak Lurah. Pak Lurah ya. Panggilan pasti Mbah. Mbah Lurah ya. Orangnya muda ya Disebut Mbah. panggil Mbah. Berarti benar dengan kesimpulan ini Mbah Suro Nginggil tidak terlibat afiliasi manapun, dia hanya penampung, betul? Kalau saya melihatnya seperti itu, tapi kalau ada pendapat lain silakan. Cuma pendapat yang saya ketahui Ya. dengan literatur yang ada ya seperti itu. Jadi belum jelas antara dia terkait dengan Gerakannya apa? gerakannya apa dan dia mempunyai pasukan apa kan belum jelas. Belum jelas literaturnya, di mana fakta itu harus disajikan belum jelas kan? Yang kita tahu bahwa Mbah Suro Nginggil seorang spiritual tinggi yang dia menampung banyak orang kan. Oke, tapi kenapa dia harus dimusnahkan? Ya tadi itu tadi. Jadi di prasasti itu kan sudah kira-kira sudah bisa menjawab lah. Seperti apa kondisi saat itu dan seperti apa kelihatan seperti apa kondisi seperti saat itu saat Banteng dengan kunuknya atau kita ibaratkan seorang pejabat atau seorang itu berlari ke kiri dan menggigit bintang 8 itu kan sudah kita Itu filosofi dari itu ya, filosofi dari gambar realit tersebut. Jadi teman-teman RST, fakta sejarah, Mbah Nginggil adalah seorang spiritual murni dan tidak terlibat, menurut kami tidak terlibat sesuatu gerakan apapun. Dan konon ceritanya beliau adalah guru spiritual presiden kita yang pertama, Pak Soekarno. Oke, pertemuan hari ini terima kasih Mas Dewa atas penjelasannya, sangat membantu sekali untuk meluruskan sejarah RST Crash 21.